Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, anak-anak. Dalam pembelajaran kali ini yang akan kalian pelajari adalah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau biasanya disebut tarikh Islam. Ya. Nah, kali ini kalian belajar pada pembelajaran ke-1 yaitu Islam agamaku. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kita wajib berbahagia, berbangga, bersyukur. Mengapa? Karena kalian, Bu Setia, kita semua dilahirkan dalam keluarga Islam. Ya, anak-anak. Baik, anak-anak, yang akan kita pelajari kali ini sudah Bu Setia sampaikan ini di atas ini slide. Yang kita pelajari 1, Islam untuk semua manusia. Ya. Yang selanjutnya apa yang kita pelajari? Islam itu benar dan modern. Jadi, 1 yang kita pelajari tentang agama Islam. Yang kedua, Islam untuk semua manusia. Nah, yang diberi warna merah ini, Islam itu benar dan modern, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Begitu ya, anak-anak? Baik, anak-anak. Selanjutnya simak yuk. Nah, agama Islam. Apa itu sebenarnya yang ada di dalamnya, ya? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh, kalian harus memahami, harus tahu apa Islam itu artinya. Islam itu artinya selamat. Ya, jadi insya Allah kita yang beragama Islam adalah orang-orang yang diselamatkan atau makhluk Allah yang diselamatkan. Ya, yang kedua, Islam itu diturunkan di negara Arab, anak-anak. Ya, negara Arab itu di Timur Tengah. Wah, mana itu, Bu? Nah, kalian bisa lihat di dalam peta nanti di rumah belajar sama ayah bunda-bunda mana itu negara Arab, mana Indonesia, gitu ya. Yang ketiga, Islam adalah agama penyempurna. Selanjutnya, apa Islam itu? Oh, agama Islam itu dibawa dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti tahu semua ini. Ya. Yang tidak kalah pentingnya yang kalian wajib tahu, anak-anak, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Islam itu mengatur seluruh yang di alam, yaitu mengatur kehidupan manusia. Untuk apa? Untuk beribadah dan bermuamalah. Ya, Nana? Nah, selanjutnya, Nana, supaya lebih jelas lagi. Nah, ada apa ya? Yuk, kita saksikan. Anak-anak, dari yang Bu Setia sampaikan di atas tadi, Bu Setia akan membahas ini. Islam adalah agama penyempurna. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Ya. Loh, kok penyempurna itu maksudnya apa, Bu? Ya, anak-anak, sebelum datangnya agama Islam di dunia ini telah ada agama-agama lain. Ya, apa namanya ya agama Islam? Hanya saja tidak sesempurna atau belum sempurna. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan agama Islam. Ya, dan agama Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, Nana. Ini bukan hanya sekedar tulisan. Di dalam Al-Quran disebutkan juga, Nana. Ya, di dalam surat Al-Ma'idah.
Ya, ayat yang ketiga, bagian yang kelima. Bunyinya seperti ini anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Artinya ya, oh iya anak-anak, mohon maaf ya, insya Allah tidak keliru mungkin Busta pembacanya. Semoga tidak keliru ya. Astagfirullahaladzim kalau misalkan pembacaan Busta keliru ya. Pada hari ini, aku pada hari ini telah aku, siapa aku? Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi anak-anak, Islam itu benar-benar diridhoi oleh Allah. Tidak main-main anak-anak ya. Jadi kita wajib bersyukur dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita karena kita dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Alhamdulillah ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan Butia bahas kali ini adalah Islam itu mengatur seluruh yang di alam. Semua yang ada di alam ini diatur oleh Allah. Alamnya, manusianya, semuanya pokoknya yang ada di alam diatur oleh Allah. Ya. Nah, kali ini Busti akan menjelaskan Islam itu mengatur seluruh yang ada di alam. Mengatur kehidupan siapa? Manusia. Untuk apa anak yang diatur ini? Untuk beribadah dan bermuamalah. Apa itu? Apa itu beribadah? Apa itu bermuamalah? Ya, nanti dijelaskan sama Bustia. Contoh beribadah anak. Kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangannya. Untuk beribadah, bertakwa itu namanya anak ya. Ini bertakwa. Caranya harus mau sholat, wajib ini. Zakat, ya. Nah, di antaranya yang ada di dalam rukun Islam itu. Sholat, zakat, puasa, dan beribadah haji bagi yang mampu. Ini contoh beribadah. Tentu saja ada yang beribadah yang lain-lainnya. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bermuamalah? Bermuamalah itu kalau bahasa Indonesia berinteraksi, berhubungan. Berhubungan kepada siapa saja, Nana? Kepada Allah nomor satu, yang kedua kepada manusia. Ya, kita harus berinteraksi kepada Allah dengan cara apa, Nana? Sholat. Interaksi kepada manusia dengan cara apa, Nana? Berbuat baik, berbagi, menolong, dan lain sebagainya. Begitu ya, Nana? Nah, anak-anak, Islam itu untuk seluruh umat manusia di dunia. Lalu, siapakah yang paling baik di sisi Allah? Nah, ini pertanyaan terakhir ini anak-anak. Coba. Untuk siapakah agama Islam itu anak-anak? Tadi Busti katakan untuk seluruh umat manusia di dunia. Tapi perlu kamu ketahui anak-anak, agama Islam itu diturunkan di negara Arab, tepatnya di Arab Saudi. Loh, kenapa Bu kok tidak di Indonesia? Rahasia Allah. Tentu Allah mempunyai alasan tersendiri mengapa diturunkan di negara Arab. Anak konon menurut ceritanya dulu di negara Arab itu terkenal dengan jahiliyah, zaman kegelapan. Berarti orangnya tidak ini anak-anak
disebut zaman jahiliyah itu orangnya itu tidak tidak bertakwa kepada Allah. Memang mereka belum mengetahui anak-anak. Kemudian mereka malu mempunyai anak perempuan, ya. Mereka menyembah berhala, ya. Loh, mengapa kok mereka malu mempunyai anak perempuan? Nah, menurut mereka saat itu perempuan itu tidak bisa perang, ya. Itu salah satunya. Nah, tentu ada alasan-alasan yang lain, ya. Jadi kalau mereka mempunyai anak perempuan dibunuh. Nah, itulah yang dinamakan zaman jahiliyah. Pokoknya penuh dengan kekacauan, ya. Oleh karena itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Arab Saudi, kemudian diberi Allah wahyu untuk menyebarkan agama Islam anak-anak, ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperbaiki akhlak. Nah, anak-anak ya. Jadi untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab saat itu. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, Islam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Ya. Selanjutnya untuk siapakah agama Islam itu? Untuk bangsa Arab, selanjutnya untuk manusia di dunia. Di awalnya itu, ya. Diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua manusia di dunia. Tidak ada yang dibedakan anak-anak. Ya. Dalam Islam tidak membedakan siapapun itu. Contoh, waktu itu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Robah. Ini kulit hitam, orang kulit hitam. Budak ya. Tapi beliau karena adanya Rasulullah beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Ya anak-anak, dia berkulit hitam. Ya, jelek sekali. Ya. Ada juga sahabat Rasulullah yang bernama bukan sahabat anak-anak, ada seorang yang bernama Luqman Hakim. Semuanya berasal dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia itu Afrika, ya. Nah, kalau yang Luqman Hakim ini orangnya pendek, berhidung pesek, belek sekali. Tapi dia berakhlakul karimah. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu untuk seluruh manusia di dunia tanpa membedakan warna kulit, rambut, suku bangsa, ya. Lalu apa yang membedakan ya anak-anak? Atau siapa yang paling baik di sisi Allah? Yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia. Apa itu bertakwa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk kalau kita belajar itu ya perintah loh anak-anak ya. Yang enggak mau belajar berarti perlu diragukan ketakwaannya kepada Allah. Mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Baik dengan sesama, berakhlak mulia. Ini nanti yang membedakan di sisi Allah. Bukan kaya, bukan miskin, berapa rumahnya, berapa mobilnya, tidak itu semua. Tapi yang membedakan adalah bertakwa, ketakwaan manusia dan akhlaknya di hadapan Allah dan manusia. Gitu ya Nana? Nah anak-anak, itulah sekilas pembelajaran Islam adalah agamaku. Kita wajib bersyukur, berbangga dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita telah dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam. Agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Apa artinya Nana? Nih artinya. Rahmatan lil alamin itu artinya
membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran yang sedikit ini akan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.